Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, ada kabar menarik di mana ada orang tua yang memaksa anaknya untuk mengadakan pernikahan anaknya secara mewah. Padahal anaknya sendiri sebenarnya ingin mengadakan pernikahan secara sederhana. Akibat dari pemaksaan tersebut, akhirnya si anak tersebut harus terpaksa menghutang sebesar kurang lebih 131 juta. Jadi setelah pernikahan selesai, dia masih mempunyai beban utang sebesar 131 juta. Nah, bagaimana tanggapan Rumah Pancasila terhadap kasus tersebut? Poin yang pertama, untuk sahabat Rumah Pancasila perlu diingat bahwa hutang piutang itu bukan hanya dalam rangka meminjam uang tidak bisa bayar selesai. Itu adalah pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita meminjamkan teman kita hutang, kemudian teman kita nggak bisa bayar, lalu ya kita biarkan itu selesai. Tidak, tetapi ada implikasi hukumnya ketika seseorang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Apa implikasinya? Yaitu ketentuannya terdapat pada pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap ahli waris yang sudah menyatakan menerima warisannya, maka dia juga bertanggung jawab atas pembayaran utang maupun waris hibah ataupun beban-beban lainnya yang ditinggalkan oleh pewaris. Jadi ketika anak-anak tersebut meninggalkan hutang, maka itu bisa dipertanggungjawabkan juga kepada ahli warisnya, entah itu nanti adik-adiknya, entah itu nanti orang tuanya. Nah, jadi jangan berpikir pendek bahwa utang piutang itu hanya sekedar meminjamkan, kemudian tidak bisa bayar selesai, tidak begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus bisa membedakan ya antara martabat manusia dengan gengsi. Memang di dalam KBBI, gengsi itu nama lainnya adalah martabat. Tetapi dalam perkembangan zaman, makna bahasa itu berubah. Gengsi itu adalah suatu kepuasan tersendiri terhadap diri seseorang ketika menggunakan barang atau jasa tertentu. Jadi penekanannya kepada barang atau jasa tertentu. Sehingga kita misalnya memakai barang-barang bermerek, nah begitu kita merasa gengsi kita lebih tinggi daripada orang lain, kehormatan kita lebih tinggi daripada orang lain. Tetapi tidak begitu dengan martabat manusia. Martabat manusia itu sudah inherent atau tercakup di dalam manusia itu sendiri ketika dia diciptakan. Makanya kita semua adalah setara karena mempunyai martabat manusia di dalam diri manusia itu sendiri. Itu sudah pemberian al-khaliq dan tidak bisa diubah oleh manusia. Jadi semua setara. Nah, yang harus diperjuangkan di dalam hidup itu bukan gengsi, tetapi martabat manusia kita yang harus diperjuangkan sampai kita mati. Nah, karena gengsi itu penekanannya pada barang atau jasa, tetapi martabat manusia penekanannya terhadap diri kita secara total dan utuh. Itu yang harus kita perjuangkan. Sekali lagi, memperjuangkan martabat manusia adalah lebih penting daripada memperjuangkan gengsi. Nah, poin yang ketiga, biasanya ya gengsi itu muncul dari seseorang yang ingin menutupi kelemahan atau kekurangan dirinya. Misalnya, ini misal ambil contoh ya, misalnya banyak orang yang secara finansial sebenarnya sederhana tetapi ingin mengadakan acara itu secara mewah sehingga ingin dari mengadakan acara mewah tersebut kemudian ingin memperoleh pujian. Tetapi misalnya kita berpikir, memang saat mengadakan acara nikahan secara mewah itu dipuji oleh banyak orang. Tetapi kalau orang akhirnya tahu bahwa acara mewah itu diselenggarakan atas dasar utang piutang, nah itu gimana? Apa justru yang tadinya memuji malah justru berbalik mengejek-ngejek? Kalau memang tahu bahwa acara pernikahan mewah itu diselenggarakan ternyata atas dasar uang dari utang seseorang. Nah, itu kan jadi tidak membawa pujian ya, tapi justru ejekan demi ejekan yang terus berlangsung.
dan itu akan tetap diingat oleh seseorang. Jadi hati-hati ya, orang-orang yang selalu mengunggulkan gengsi itu hati-hati. Dan apalagi sampai membawa gengsi itu di ranah utang piutang itu hati-hati. Ada implikasi hukumnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, itu sahabat Rumah Pancasila yang harus kita pahami betul. Dan jangan lupa ya, tetap terus ikuti video-video Rumah Pancasila yang diupload di berbagai media massa. Jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Rumah Pancasila, lambang kedamaian negeri kita. Rumah Pancasila, lambang keadilan hukum kita. Rumah Pancasila, lambang